Museum seni banyak berdiri di daerah pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar. Salah satunya Museum Pendet di wilayah Desa Adat Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud. Jika bertandang ke Museum Pendet, di sana tersuguh ratusan patung dan lukisan karya Mangku Wayan Pendet almarhum, seniman asal desa adat setempat. Mangku Wayan Pendet merintis berdirinya Museum Patung Pendet, tempat memamerkan koleksi patung dan lukisan-lukisannya. Museum Pendet dibuka pertama kali oleh pelukis kenamaan Bali Ide Bagus Made pada 14 April 1999, kemudian diresmikan Bupati Gianyar Jok Gede Budi Suryawan SH 26 Desember 2002. Di luar ruangan museum juga dipajang patung-patung karya pemahat asal Nyuh Kuning lengkap dengan nama-nama pembuatnya. Ada 4 ruangan disebut Bale di museum ini yang menggunakan nama-nama depan orang Bali, yakni Bale Wayan, Bale Made, Bale Nyoman, dan Bale Ketut. Bale Wayan disediakan untuk memajang karya seniman lain yang ingin pameran di museum ini. Bale Made merupakan tempat khusus memajang karya-karya Mangku Wayan Pendet, baik patung dan lukisan yang sudah finish. Bale Nyoman tempat memajang karya Mangku Wayan Pendet yang belum finishing, termasuk karya-karya sketsanya. Sedangkan Bale Ketut berfungsi multiguna seperti tempat menggelar kegiatan Banjar Bali, diskusi dan sebagainya. Bagaimana kiprah kesenimanan Mangku Wayan Pendet semasa hidupnya di bidang patung dan lukisan? Ikuti taksu berikut, seperti disampaikan putranya Insinyur Made Sadoarso Pendet, Ketua Pengelola Museum Pendet, dan salah satu cucunya Made Rai Budaya Pendet SSNMA, Ketua Harian Museum Pendet. Mangku Wayan Pendet lahir di Desa Adat Nyuh Kuning Ubud tahun 1936 dan wafat tahun 1998. Beliau merupakan anak tunggal dari keluarga petani, tetapi justru tertarik pada bidang seni. Akhirnya suami ceromangku istri di Ketut Nyilem ini belajar memahat dan melukis. Belajar memahat tahun 1948 dari Wayan Landung dan Nyoman Tinggal asal Desa Adat Nyuh Kuning. Ketika masih sangat muda, Mangku Wayan Pendet telah ikut kelompok seniman memamerkan karyanya di Jakarta dan Medan tahun 1952. Tahun-tahun berikutnya, bapak 8 orang anak ini mendapat bimbingan pelukis Erbonet. Mendalami seni lukis dari pelukis asal Belanda yang tinggal di Campuan Ubud itu, Mangku Wayan Pendet memiliki daya imajinasi yang kuat seputar kehidupan manusia yang kemudian dipindahkan ke bidang-bidang kanvas dan kertas. Warnanya pun sangat khas, hijau dan coklat. Baik karya-karya patung maupun lukisannya memiliki karakter khas. Ada unsur humor atau jenakanya. Itu sesuai dengan keseharian Mangku Wayan Pendet yang dikenal humoris. Menariknya lagi, selain berbentuk patung, karyanya juga berwujud lukisan dengan objek yang sama. Misalnya, karya berjudul Jatahu, bahkan ada patungnya yang dibuat secara knockdown. Kakek tiang itu anak tunggal, beliau setahu tiang dari tiang masih kecil, tiang maksudnya diajak untuk berkesenian. Mungkin statusnya dididik, tapi secara maksudnya diajak untuk menikmati kesenian. Karena dari beliau setahu tiang di tahun 50-an kan sudah berguru ke Rudolf Bonnet. Lebih sebelumnya 40-an mungkin ya, saat beliau masih umur belasan tahun sudah berguru ke Rudolf Bonnet di Campuan Ubud. Karena beliau memang mungkin sudah merasa mempunyai ketertarikan di bidang seni, dan beliau karena keluarga dulu dari Kumpi dan Kelab yang di atasnya keluarga petani, beliau memutus rantai pertanian itu, lebih fokus berkesenian. Nah, padahal beliau anak tunggal yang hanya sendiri, dan beliau melanjutkan kesenangan beliau di berkesenian sampai berdirinya Pitamaha. Beliau salah satu anggota Pitamaha saat itu yang termuda. Ada satu lagi dan sekarang masih hidup anggota yang termuda, Nike Pak Ketut Budiana, yang sangat dihormati di keluarga kami sampai
cucu laki-laki termuda beliau, Wayan Pendet ini adik yang cowok paling kecil, diberi nama Budiana juga. Nike sedikit maksudnya tentang gimana beliau dulu yang tiang pahami, karena beliau meninggal tahun 98. Ya, beliau awalnya memang pematung. Beliau mematung sederhana karena di desa ini juga selain orang bertani dulu mematung awalnya di Nyukuning ini matung. Di museum ini juga bisa dilihat hampir semua karya-karya patung seniman-seniman di angkatan-angkatan bapak-bapak tiang dipajang di sini. Kenten dari patung nih ke beranjak ke melukis. Kenten. Dari mematung beliau maksudnya jualan patung mungkin dan sebagainya, atau akhirnya belajar dengan si seniman-seniman dari Eropa nih kayak Uda Bonet, mungkin Walter Spies dan sebagainya yang memang bergaul di lingkungan Campuan seperti itu. Dari situ beliau juga sempat akhirnya sekitar tahun 55 kalau nggak salah beliau mengajar, sempat diundang untuk menjadi dosen tamu di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI Yogyakarta. Saat beliau di Jogja lahirlah anak kedua beliau. Maka anak kedua beliau namanya Made Jawi karena beliau sedang ada di Jawa saat itu, yang sekarang sudah Profesor Jawi kedokteran UNUD. Pekak tiang Wayan Pendet mempunyai 8 anak. Anak yang pertama Prof. Windia, Hukum Adat Bali, dosen di UNUD. Anak kedua Prof. Jawi, dosen di kedokteran UNUD. Anak ketiga Nyoman Sumadi, beliau lebih fokus di kegiatan adat di desa. Terus anak keempat Dr. Ketut Muka Pendet, dosen Kriya Isi Denpasar. Anak kelima Wayan Gunaste atau akrab disapa Gun-Gun, seniman, pelukis dan ilustrator. Salah satu yang melanjutkan beliau fokus di berpameran dan berkesenian adalah Gun-Gun. Tahun 87 Gun-Gun sudah ke Jepang untuk ikut ilustrasi Doraemon. Anak keenam Nike Made Saduarse, arsitek dan sekarang berstatus ketua pengelola Museum Pendet. Beliau mendedikasikan diri untuk landscaping, penataan area di museum karena beliau di arsitektur, dan beliau juga salah satu ketua desa wisata di Gianyar dan Bali. Nomor 7 nikah satu perempuan nikah keluar, namanya Nyoman kita 8 nikah Ketut Maria Wungsu, melanjutkan beliau menjadi mangku juga, dan yang melanjutkan juga berkesenian patung. Beliau yang fokus di patung, jadi yang dilukis nikah Gun-Gun, yang di patung Niki Maria Wungsu, dan masih aktif mematung hampir setiap hari. Dan sekarang banyak karya beliau di beberapa hotel atau landscape lokasi beliau lebih di patung kayu dan padas cetak. Hampir di sini juga kan banyak patung padas cetak. Dan beliau yang ini kayak gini nih, niki beliau semua punya. Yang gini komedi juga. Karena pengenalan tiang tentang pekak tiang Wayan Pendet, beliau memang orangnya sangat lucu. Yang dulu waktu kecil sering diajak bercanda dan sebagainya. Beliau memang orangnya sangat komedi, suka melucu. Mungkin dari situ juga tiang dan keluarga yang lain punya nilai, maksudnya esens humor yang sangat tinggi. Beliau dari karya-karya beliau memang sangat-sangat komedi dengan gerakan lucu. Secara visual kalau sekarang bisa dilihat karya beliau banyak mirip seperti gerak-gerakan wayang cengblong. Kalau dilihat di sini bentuk shape-nya itu, struktur dan posturnya mirip sekali dengan gerak-gerakan wayang cemblong, atau kalau istilah Jawanya itu kayak Semar dan Petruk yang seperti itu. Mungkin beliau terinspirasi dari pewayangan juga karena shape-nya dan gayanya, geraknya memang menyamping dan seperti wayang. Mungkin nggak tahu karena beliau memang memiliki nilai spiritual yang tinggi, karena beliau pemangku juga, mungkin beliau pada pesan yang ingin disampaikan dari gerak-gerakan tubuh patungnya seperti itu. Karena untuk patungnya memang kebanyakan
seperti 2D, dia menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, dan ada sesuatu mungkin pesan yang ingin disampaikan dari situ, dari bentuk gerakan yang lucu misalnya. Karena juga di sini di New Kuning ini dekat dengan Monkey Forest, mungkin juga ada ilham dari gerak-gerakan dari monyet itu sendiri. Dan uniknya lagi, karya-karya patung beliau memberikan kayak skema bahwa secara berkesenian seperti rentang kehidupan seperti itu. Dan dari karya patung ini banyak juga yang dimanifestasikan menjadi karya lukisan. Ada beberapa karya patung yang mempunyai karya lukis yang sama. Ada patungnya, ada lukisan. Itu yang konsep yang menurut saya sangat unik dari seorang seniman. Patung dalam bentuk 3D-nya ada, maksudnya patung kan 3 dimensi, bisa dilihat dari berbagai sisi, dan lukisannya pun ada. Dari semua karya beliau yang jumlahnya ratusan ini, ada 2 karya yang sangat stand out, dan ini mungkin juga dibawa oleh Gun-Gun juga, mungkin menjadikan dia bentuk stand out, diwacanakan oleh Gun-Gun. Kalau yang patung ada di sini, di ruangan ini, patung lelakut karyanya, dan di buku-buku juga itu. Beliau karya patungnya juga banyak yang knockdown. Itu sangat unik untuk di zaman itu, karya patung yang knockdown. Jadi patungnya bisa dilepas-lepas dan dipasang-pasang kayak puzzle gitu. Tapi knockdown mungkin untuk beliau saat itu mungkin inspirasinya supaya gampang dipindah, atau dia dapat inspirasi dari mana kita nggak tahu. Tapi dan salah satunya yang stand out nih, karya patungnya tidak begitu besar, mungkin sekitar tingginya 50-60 cm, kecil gitu, lebarnya juga mungkin sekitar 20 cm, tapi dia knockdown gitu, lucu sekali. Patung beliau yang perubahan zaman itu malah semakin lama berkarya, malah karya patungnya semakin sedikit detailnya. Jadi malah bagalan-bagalan seperti itu. Awal kan beliau mungkin dulu diraut di sini kelihatan yang kejual dulu tuh pasti halus diraut, tapi semakin beliau berkarya makin kontemporer dan karyanya hanya mungkin bagal-bagal aja kayak gitu. Tapi bentuk shape-nya tetap lucu dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu udah finish, mungkin karena beliau sudah berkomunikasi lebih banyak dengan Rudolf Bonnet dan sebagainya, mungkin sudah tahu ya, sudah memulai punya banyak ciri khas, menemukan itisnya beliau. Ada juga di sini yang lawang juga knockdown gitu. Jadi 2 patung bisa menjadi satu, bisa lepas gitu. Yang bawa kempur gitu ya. Tapi kempurnya itu kempur yang keluar di lidah. Kesenimanan Mangku Wayan Pendet yang mumpuni diakui banyak kalangan. Maka tak heran jika peraih penghargaan seni Wijakusuma dan Dharma Kusuma ini diberikan kesempatan oleh ASRI sekarang isi Yogyakarta untuk melakukan workshop patung kayu selama 3 bulan di kampus tempat pada tahun 1957. Tahun 1958, sejumlah karyanya terpilih untuk mengisi ruang pameran tetap di Museum Ratnawarta Ubud. Tahun 1971, ketika mengikuti pameran di Denpasar, karyanya mendapat hadiah, dan selanjutnya karya tersebut menjadi salah satu koleksi pameran tetap pada gedung pameran di Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Pameran karya juga sering dilakukan termasuk di luar negeri. Mangku Wayan Pendet tercatat pernah pameran tunggal di Lembaga Indonesia Amerika LIA Surabaya tahun 1975. Kemudian tahun 1979 pameran di Balai Budaya Jakarta. Tahun 1987 pameran di Museum Nasional Jepang. 1988 pameran di Swiss bersama 7 seniman Bali, dan 1996 pameran di Belanda. Pak Pendet di mata kami beliau itu dari sosok karakternya sangat sopan, sederhana, sabar gitu. Ya, artinya tingkat emosi beliau itu sangat tidak heroik gitu. Artinya pelan-pelan, langkahnya pun pelan-pelan kalau jalan gitu. Sebagai seorang seniman, satu yang bisa kita teladani dari beliau adalah kesabarannya dalam berkarya. Beliau tidak emosi dalam melahirkan karya-karya tertentu, bahkan hampir tidak berpengaruh dengan faktor keuangan. Dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh target atau order, itu yang beliau tetap pertahankan. Beliau itu betul-betul berkarya dari hatinya, tidak dari emosi untuk mencapai sesuatu.
itu yang luar biasa kami rasakan sebagai anak beliau di dalam melihat beliau untuk berkarya selama beliau masih hidup. Mungkin sama dengan seniman-seniman pada umumnya. Kalau di Bali itu kelahiran seorang seniman itu tidak boleh terlepas atau hampir ada kaitannya dengan kehidupan di sekeliling beliau itu. Kalau khususnya di Nyukuning atau mungkin umumnya di Bali, hampir di semua tempat, hampir di semua kegiatan ada kegiatan seni, baik itu berkaitan dengan adat istiadat atau dengan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Beliau terlahir menjadi seniman, mungkin tidak terlepas dari itu, dan berinteraksi dengan seniman-seniman seniornya, sehingga beliau bisa menjadi seniman seperti apa yang kita lihat dan apa yang kita bisa perhatikan di tempat ini. Beliau di dalam menekuni kesenimanannya, di samping mematung juga sebagai pelukis. Kalau kami sebagai anaknya melihat, menilai karya-karya beliau itu, di samping punya ciri khas, juga karya beliau itu kebanyakan ada unsur-unsur humor. Artinya mungkin kalau beliau membuat manusianya dibikin gerakannya tidak seperti real, ada semacam gerakan-gerakan yang humoris itu, dan tampilan karyanya itu di samping punya karakteristik yang berbeda dengan seniman lain, ya seperti itu tadi, ada nilai-nilai humor tetapi tidak mengurangi makna yang terkandung di dalam karya itu sendiri, baik lukisan maupun karya patungnya. Beliau sabar, beliau tingkat emosinya hampir tidak pernah marah, tetapi kadang-kadang joke-nya luar biasa. Ya, artinya sekali-sekali ada joke, sekali-sekali ada humornya. Di mata putra keenamnya, Insinyur Madi Saduarse Pendet, Mangku Wayan Pendet adalah sosok sederhana. Sebagai seniman besar, hal yang bisa diteladani dari sosok Mangku Pendet adalah kesabarannya dalam berkarya. Tidak emosi dalam melahirkan karya-karya tertentu, bahkan tidak dipengaruhi oleh target atau order. Inilah yang tetap dipertahankan oleh Mangku Wayan Pendet. Beliau betul-betul berkarya dari hati. Karya-karyanya memiliki karakteristik atau ciri khas berbeda dari seniman lain. Karya-karyanya kebanyakan ada unsur humornya, tetapi tidak mengurangi makna yang terkandung di dalam karyanya. Hampir semua karya saya memang datang dari beliau. Ya, karya saya yang meluluskan saya S1 juga terinspirasi dari aktivitas saya dengan beliau dulu waktu kecil. Meluluskan saya S2, yaitu film saya berjudul Menarung Jiwani, bertarung dengan jiwa kita sendiri. Dulu waktu saya kecil, mainan pertama yang diberikan Pekak Pendet dulu adalah barong-barongan. Beliau kan mungkin suka bebarongan dan sebagainya, kan banyak di lukisan beliau yang bentuknya unik. Barong-barongan dari pelepah pisang yang cetak yang gituin. Kita cucu lagi main dibuatin sama beliau. Kayak barang-barang cetak. Mungkin aktivitas itu dilihat oleh bapak saya. Saya suka barong, mungkin dengan itu bapak saya memberikan mainan pertama itu adalah punggal barong mangkal. Barong mangkal, dan akhirnya kita dibuat ke barong dan sebagainya, ngelawang. Aktivitas itu membuat kita beranjak dari bentuk kesenian yang lain lagi gitu. Akhirnya itu menginspirasi saya untuk buat film di S2 saya di Malaysia. Itu judulnya Menarung Jiwani, tentang barong, pertarungan diri kita sendiri dengan lingkungan kayak gitu. Jadi gimana kita memproses diri menjadi tenang gitu. Karena di sini kan berkarya itu harus tenang kayak gitu. Jadi dengan dan awak bisa depan anak yang anak ini kayak gitu.
di Barong itu kayak gitu. Dari mainan itu berproses saya cari inspirasi, terus keluarlah itu Menara Jiwani kayak gitu. Itu juga berproses dari sini. Saya berpikir, oh ternyata dari sesuatu yang kita alami dulu saat muda, saat seni masih kecil gitu, dari beliau yang men-trigger itu akhirnya menjadi aktivitas yang bisa saya nikmati, dan saya sampai bisa lulus kuliah dengan proses itu kayak gitu. Dan dengan karya-karya yang lain yang masih saya suka gitulah, mengendapkan ide dulu. Ada banyak dari sini yang saya endap-endapkan, nanti mungkin akan berproses ya dengan sendiri. Kalau saya merasa ide itu sudah punya makna yang siap keluar, baru saya keluarkan. Karya-karya Mangku Wayan Pendet menginspirasi banyak kalangan, termasuk cucunya Made Rai Budaya Pendet. Karya tesis Made Rai Budaya saat menempuh pendidikan magister di Malaysia juga terinspirasi dari karya-karya kakeknya. Kami sebagai anak dalam hal ini sangat bersyukur terhadap keberadaan museum ini. Sesungguhnya museum ini adalah rintisan beliau. Kami di sini cuma penerus merawat dan melestarikan. Seperti yang kami bilang tadi, kami bersyukur dengan adanya museum ini, karena di tempat ini kami melakukan kegiatan-kegiatan seni dan juga edukasi yang dikomandani atau yang dijemati oleh kakak kami. Harapan kami, museum sederhana ini, museum yang sangat kecil ini, harapan kami ke depan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kuning, umumnya masyarakat Ubud, Bali, dan seterusnya. Sehingga walaupun ini museumnya sangat sederhana, tetap ini memberikan nilai seni, memberikan daya tarik untuk keberadaan New Kuning sebagai kampung internasional. Moto kami di sini melalui kesederhanaan itu adalah uli cenik ngai becik sekebedik. Demikian harapan kami ke depan. Tetamian atau warisan sang kakek berupa museum sangat penting artinya bagi masyarakat, khususnya keluarga. Melalui Museum Pendet ini ada nilai estetik sekaligus nilai filosofi yang bisa dimaknai lewat koleksi karya-karya patung maupun lukisan Mangku Pendet. Ya ke depannya saya harap museum ini tetap menjadi inspirasi buat kami keluarga, terutama karena ini museum keluarga. Namun ke depannya mudah-mudahan lebih bisa banyak aktivitas yang mampu menginspirasi orang-orang di sekitar kita dulu, terus Bali secara umum kayak gitu. Karena ke depannya banyak sekali program yang sudah disiapkan oleh museum ini, tapi dengan kapasitas yang kecil gitu, karena memang supaya semua dapat menikmatinya dengan baik. Kayak setiap hari Rebo itu ada aktivitas workshop patung yang dilaksanakan oleh Pak Tut yang Maria Wungsu, aktivitas workshop yang mungkin bisa diikuti oleh 5-10 orang maksimal setiap hari Rebo. Terus setiap hari Minggu pagi, biasanya start dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, 2 jam, habis itu diberikan makan siang, bubu Bali kayak gitu. Di sini ada aktivitas oleh Banjar Bali yang dilaksanakan oleh Prof Windya dan Prof Jawi. Bisa bergiliran, minggu pertama misalnya tentang adat Bali, minggu kedua kesehatan. Kesehatan antara kesehatan reproduksi, dibantu beberapa oleh lembaga-lembaga dari LPM UNUD, dan aktivitas-aktivitas lain seperti yoga atau aktivitas kegiatan olahraga di sini juga banyak dilaksanakan di museum setiap pagi. Yang bisa dipakai untuk umum ada ruang paling depan, itu siapapun boleh minjem untuk berpameran. Kita di sini juga tidak menutup kemungkinan untuk pameran itu kayak gitu. Kita malah sangat welcome teman-teman untuk berpameran di Museum Pendet di ruangan paling depan kami di Bali Wayan namanya. Dulu sebulan sekali selalu ada, tapi kita tidak maksimal sih itu sebulan sekali supaya tidak terlalu crowded kegiatan
Nah, itu sih yang bisa dilaksanakan di sini untuk saat ini, selain biasanya ada bedah buku. Di mata putra bungsunya, Jeromangku Maria Wungsu, ayahnya adalah sosok yang lemah lembut. Karya-karyanya unik dan menginspirasi. Makanya ia juga tertarik mendalami patung dengan belajar di sekolah dan kampus seni, agar kesenimanan ayahnya di bidang patung ada yang meneruskan. Dari 8 putra Mangku Pendet, dialah yang saat ini menekuni bidang patung yang belakangan lebih banyak menggunakan material batu padas ketimbang kayu. Sosok almarhum Bapak Diang ring rumah tangga ke lemut ramah enten. Diang makin inspirasi berkat almarhum Bapak Diang Wayan Pendet yang makin terus mengikuti seni mematung, bikin patung dari kayu, terus yang makin beralih ke batu padas karena kayu tidak memungkinkan, makin batu padas yang lancar, makin terus langsung kerja bikin dekorasi di hotel-hotel. Di Museum Pendet rutin digelar acara Banjar Bali dan workshop pembuatan patung. Kegiatan ini berlangsung sejak 1998 hingga sekarang. Banjar Bali merupakan tempat belajar hukum adat dan budaya Bali yang pada awalnya bernama Banjar Bali Study Club. Diluncurkan pertama kali pada 31 Januari 1998. Banjar Bali salah satu ranting program Yayasan Mangku Wayan Pendet. Banjar Bali Study Club berubah menjadi Banjar Bali. Narasumber tetap mengisi acara Banjar Bali, yakni putra-putra Mangku Wayan Pendet, yakni Profesor Dr. Wayan Pewindya SH, Profesor Dr. Imadi Jawi, dan Dr. Andes Iktut Muke, dipandu Insinyur Madi Saduarte dan Dr. Adi Pratama Pendet. Pemirsa, demikianlah kiprah Mangku Wayan Pendet dalam berkesenian yang telah mewariskan karya-karya seni rupa yang menginspirasi. Lewat Museum Pendet yang didirikan, kita dapat mengapresiasi karya patung dan lukis yang memiliki karakter khas dan unik. Semoga karyanya selalu menginspirasi.